Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sedulur sedaya rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan zahiran wa batinan, senantiasa memberikan kita rizki yang barokah, halal, manfaat dunia akhirat. Allahumma amin. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share supaya bisa lebih bermanfaat. Allahumma amin. Sedulur sedaya rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kita pada kitab Safinatun Najah. Kita akan mengkaji tentang tayamum, ya, tentang tayamum. Cuma nanti akan ada beberapa bab dalam kita menyampaikan tayamum ini. Pada fasal yang pertama tentang tayamum, kita akan menyampaikan tentang fasal asbabut tayamum, atau hal-hal yang menjadi sebab kita semuanya boleh melakukan tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana nggih fasal swijing ibarate fasal asbabut tayammumi, utawi pira-pira perkara sing dadi sebabe oleh nglakoni tayamum. Iku salah satun ana telu. Jadi ada tiga hal yang menjadikan kita semuanya diperbolehkan bertayamum, ya. Jadi kita boleh melakukan tayamum asalkan ada tiga sebab. Yang pertama yaitu faqdul ma'i. Sing pertama yaiku kasepen banyu. Wal maradu lan loro. Yang kedua, wal ihtiyaju lan butuhe. Wal ihtiyaju lan butuh ilaihi maring banyu li'adhashi hayawanin krana nglae hewan muhtaramin kang den mulyaake. Hewan di sini baik manusia ataupun hewan. Jadi makhluk hidup, istilahnya makhluk hidup. Ghairul muhtarami, utawi sing kagolong-golongan sing ora den mulyaake iku sitatun ana 6. Tarikus shalah, rupane siji wong tinggal salat. Wazanil muhsani, lan wong kang zina muhson. Wal murtaddu, lan wong murtad. Wal kafiro, lan wong kafir. Al harbiyu, kang bangsa kafir harbi. Wal kalbu, lan asu. Al ngaquru, kang galak. Jadi asu atau anjing saja yang galak. Kalau yang galak nggak termasuk ghairu muhtaram. Wal khinziru, lan celeng atau babi. Sedulur sedaya rahimakumullah, yang pertama yaitu faqdul ma'i, kesepen banyu. Kesepen banyu di sini adalah tidak adanya air, ya. Tidak adanya air yang bisa digunakan untuk berwudu. Jadi tidak ada air mungkin karena kita di suatu tempat di mana tempat tersebut memang sulit air ketika kemarau panjang, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Atau kita berada di satu tempat di mana kita tidak bisa menggunakan air sebagai fasilitas atau sarana kita bersuci, maka itu pun boleh termasuk dalam kategori faqdul ma' atau kesepen banyu. Seperti halnya ketika kita berada di pesawat. Di pesawat air ada, cuma karena keterbatasan air. Satu, keterbatasan air. Yang kedua, karena cukup riskan dan bahaya ketika kita memakai air yang berlebihan di dalam toilet pesawat yang sampai ke lantai dan lain sebagainya. Sedangkan di bawah lantai pesawat itu banyak elektrikal, kabel-kabel dan lain sebagainya. Ditakutkan itu membahayakan penerbangan, maka itu masuk kategori faqdul ma' atau kesepen banyu atau tidak ada air. Nah, itu masuk dalam kategori itu. Nah, bagaimana kita bisa menganggap atau meyakinkan diri kita bahwa kita sedang tidak ada air? Kita tidak ada air ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya ketika kita di suatu tempat atau mungkin di rumah kita. Kalau di rumah kita, di daerah kita sendiri, mungkin kita tahu betul karakter daerah kita. Kalau musim segini memang udah nggak ada air dan sebagainya.
Tetapi biasanya kasus seperti ini terjadi ketika kita tidak sedang berada di rumah. Nah, dengan demikian kita perlu ikhtiar. Ikhtiar, kita memastikan, oh di sana kira-kira ada air enggak ya? Kalau kita yakin tidak ada, maka kita bisa langsung bertayamum. Tapi kalau kita ada keyakinan bahwa oh kemungkinan di kampung sebelah ada, maka dengan yang demikian itu kita meyakini ada air di kampung sebelah, maka kita wajib ke kampung sebelah. Kalau di kampung sebelah nggak ada, baru kita boleh bertayamum. Tapi kalau sejak awal kita sudah yakin, wong di sini aja nggak ada, apalagi di kampung sebelah yang mungkin tempatnya sama saja. Nah, itu boleh kita langsung bertayamum. Atau mungkin kita di suatu tempat, kita sedang membawa barang yang banyak. Kemudian kita mau cari air, nggak mungkin kita sambil ngotong-ngotong barang kita. Ya. Sedangkan kalau kita pergi mencari air, tetapi barang kita tinggal, kita takut kalau dicuri orang dan lain sebagainya, tentang keamanan barang-barang kita. Dengan seperti itu kita juga sudah boleh memastikan bahwa kita bisa bertayamum karena tidak ada air. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wal maradu, sakit. Sakit yang diperbolehkan untuk bertayamum adalah apapun sakitnya. Apapun sakitnya. Ketika sakit itu bila mana terkena air, maka bisa mengakibatkan kematian, 1. 2, mengakibatkan penyakitnya lebih parah, 2. Ketiga, mengakibatkan masa penyembuhannya semakin lama. Nah, ketika ada 3 kualifikasi itu, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Walaupun di rumah kita kimplah-kimplah airnya, tapi kita tetap diperbolehkan untuk bertayamum. Bahkan ketika sakit kita pada kualifikasi yang membahayakan, berujung pada kematian, bila mana kita memakai air, maka itu hukumnya wajib kita bertayamum. Karena apa? Hibdun nafsi, menjaga nyawa kita, itu adalah yang utama. Sedulur sedaya rahimakumullah. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau kita terluka? Kebetulan kita terluka pada bagian tubuh kita, tubuh yang tubuh yang kita pakai untuk wudhu, mungkin sini, mungkin kaki dan lain sebagainya. Itu bagaimana, gitu kan? Itu bagaimana? Nah, bila mana luka tersebut adalah luka yang tidak berbahaya, yang biasa saja, luka biasa, maka kita tetap harus membasuhnya. Atau bila mana masih ada riskan di situ, bila harus digontor dengan air, maka yang awalnya seperti tangan itu wajibnya adalah dibasuh, artinya airnya mengalir. Kalau kena air mengalir ini bahaya, maka boleh diganti, tidak mengalir tapi diusap. Jadi airnya tidak dituangkan, tetapi kita ambil air cukup diusapkan. Nah, itu bila mana seperti itu boleh. Tetapi bila mana itu tidak boleh, membahayakan, maka area tersebut ditinggalkan, tidak dibasuh. Namun setelah itu harus diikuti atau diulangi dengan bertayamum. Nah, kemudian ada kasus lagi. Bagaimana kalau kita bersuci, kita mau bersuci tapi kita dalam keadaan memakai perban? Itu bagaimana? Kalau katakanlah kita pakai Hansaplast, maaf saya sebut merek, Hansaplast. Biasanya kalau luka yang kena Hansaplast itu mungkin luka-luka yang ringan saja. Bagaimana dengan itu? Bila mana itu luka ringan, maka wajib dibuka. Dibuka, dibersihkan bekas yang nempel itu. Kemudian seperti tadi saya sampaikan, bila mana berani diguyur, tetap diguyur. Kalau tidak berani diguyur, ganti dengan diusap. Nah, bagaimana bila bentuknya bukan Hansaplast, tapi perban? Nah, kalau perban biasanya dia jauh lebih parah, lukanya lebih parah, maka harus diamankan betul. Kalau perban bagaimana?
Karena kalau perban, kemungkinan lukanya adalah luka yang lebih parah, maka dia diperbolehkan, seperti tadi saya sampaikan, diguyur. Tapi kalau diguyur nanti basah, kalau basah nanti lembab, kalau lembab lukanya nggak semakin kering. Nah, kemudian bagaimana? Boleh di area perban itu boleh cukup diusap saja. Ya, boleh cukup diusap saja. Nah, di sini ada dua pendapat. Hal demikian itu cukup atau tidak cukup? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengkiaskan perban tersebut dengan sepatu. Seperti halnya sepatu, itu boleh kita tidak mencuci kaki kita, cukup yang diusap atau dibasuh itu hanyalah sepatunya saja ketika kita memakainya dalam kondisi suci. Sebagian ulama menyampaikan bahwa boleh dalam perban kita hukumi seperti sepatu tadi. Jadi sebelum memakaikan perban, dia harus dalam keadaan suci. Baru nanti ketika kita bersuci, yang diperban tidak perlu dibuka dan tidak perlu diguyur, cukup diusap saja. Nah, tetapi ada sebagian ulama menyampaikan bahwa kiasan tersebut kiasan yang kurang tepat. Karena kasusnya berbeda. Berbeda apa? Kalau orang diperban, dia kasusnya adalah kasus darurat. Sedangkan kalau sepatu, kasusnya adalah kasus ikhtiar. Artinya apa? Sebagian ulama yang berbeda pendapat pada pendapat yang pertama tadi menyampaikan bahwa ketika memakai perban, baik dalam keadaan suci ataupun tidak suci, tetap sah wudunya, walau hanya diusap saja. Sedulur sedaya rahimakumullah. Itulah, jadi ketika orang sakit boleh bertayamum. Kemudian yang ketiga yaitu bila mana ada air tetapi ada hewan atau orang lain yang lebih membutuhkan untuk minum, maka itu diperbolehkan untuk tayamum. Seandainya hanya ada air 1 galon saja, sedangkan galon air itu diperuntukkan untuk minum satu keluarga beserta dengan hewan peliharaannya, maka wudunya harus diganti dengan tayamum dan airnya untuk minum, kebutuhan minum keluarga tersebut. Bahwasanya kita harus memuliakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan, ya, yang dimuliakan, lebih mengedepankan kebutuhan minumnya daripada kita gunakan untuk berwudu. Kecuali ada 6 orang yang tidak tergolong muhtaram. Jadi katakanlah kalau ada air untuk wudu sama diminum oleh yang bersangkutan, maka kita boleh gunakan untuk wudu, biar dia nggak minum. Nah, kepada siapa saja? 1, tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat, tidak bersolat. Yang kedua, zani muhson, seorang yang zina muhson. Artinya apa? Sudah pernah menikah, kemudian dia berzina. Yang ketiga, orang murtad. Yang keempat, orang kafir harbi. Jadi kafir harbi adalah kafir yang memerangi Islam. Jadi kalau ada non-muslim yang hidup berdampingan dengan kita, dia butuh minum, sedangkan airnya hanya itu, maka kita cukup tayamum, airnya berikan kepada orang kafir dhimmi itu, yang non-muslim, yang bertetangga baik dengan kita. Kemudian wal kalbu al ngakur, anjing yang galak, yang menggigit-gigit. Ada orang lewat digigit, ada orang lewat digigit. Nah, tapi kalau anjing yang baik-baik, yang kalem, yang tidak galak, maka dia lebih berhak atas air itu daripada wudhu kita. Kemudian yang terakhir adalah wal khinzir, yaitu celek atau babi. Sedulur sedaya rahimakumullah, itulah beberapa hal yang menjadi sebab kita semuanya boleh melakukan tayamum. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.